Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya menunjukkan kepada Anda terkait dengan FR atau free report tahun sebelumnya juga adalah termasuk materi pokok. Materi pokok merupakan kisi-kisi ya, kisi-kisi pada tahun sebelumnya atau tahun 2023 ya, ketiga. Nah, untuk tahun 2024 kita belum ada. Tadi malam kita sudah belajar, tadi malam kita sudah belajar bagaimana kita menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk mencari materi, untuk mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Ada dua AI yang tadi malam kita bahas untuk teman-teman. Walaupun sebenarnya mengulang ya, mengulang pada jum-jum sebelumnya. Ya, baik teman-teman. Materi konsep pemeriksaan atau PEMPIS ini ada di D3 maupun di S1. Jadi ini adalah materi penting sehingga Anda dapat mendapatkan manfaat atau Anda mendapatkan nilai yang baik. Baik, kita akan mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi teman-teman yang sudah mendengar suara saya untuk ngetik yes. Definisi sendiri dari pemeriksaan fisik. Nah, ini definisinya. Ada yang dari Verlaine 2009, kemudian Lilawati, ada Potter Ferry, Kozir, dan lain sebagainya. Ini adalah definisi yang memang buat kita mungkin untuk teori tidak terlalu ini ya, tidak terlalu penting, tapi Anda harus paham bahwa ini dilihat dari mulai infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya. Sama standarnya seperti itunya. Fokusnya adalah kemampuan fungsional gangguan. Jadi ada pemeriksaan yang sifatnya objektif, ada yang subjektif, kemudian ada riwayat kesehatan atau keperawatan klien, juga pemeriksaan fisik bersamaan dengan wawancara biasanya. Fokus pengkajian kemampuan fungsional, misalnya mengalami muskuloskeletal, maka perawat mengkaji gangguan tersebut. Sehingga kenapa? Karena gangguan tersebut bisa mempengaruhi ke dalam kehidupan sehari-hari pasien. Ya. Nah, ini jadi kalau misalnya umumnya adalah keseluruhan yang fokusnya tergantung dengan sistem apa atau bagian mana yang terkena atau yang bermasalah. Tujuan dari pemeriksaan fisik secara umum mengumpulkan data tentang kesehatan, menambah, mengkonfirmasi, atau menyangka data yang diperoleh dari dalam riwayat keperawatan. Tentunya juga untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan, membuat penilaian teknis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaannya. Apalagi kita di ataupun sebagai perawat kita sudah paham ada IWS. Di IWS kita sudah belajar bagaimana perubahan-perubahan itu bisa menyebabkan tindakan perawatan kita berbeda, ya. Tindakan perawatan kita berbeda. Dan kita juga harus bisa melihat kondisi, menganalisa dalam SBAR gitu ya. Kita harus membuat analisis dan rekomendasi. Analisis dan rekomendasi ya dari SBAR ya, itu hanya bisa dilakukan kalau kita mampu melakukan pemeriksaan fisik. Tentunya juga kita harus atau dapat digunakan oleh kita untuk mengevaluasi hasil fisiologi dari hasil keperawatan. Ini sudah sangat jelas. Materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang IWS atau Early Warning System. Ada yang IWSS, ada yang S-nya 2.
Early Warning System Score. Ya, nah, score system dibalik ya. USS ya. Kemudian manfaatnya tentunya banyak banget manfaatnya tadi untuk membantu diagnosa, mengetahui masalah sebagai dasar intervensi, mengevaluasi dari asuh-asuhan. Banyak ya. Jadi kita bisa mengevaluasi pada saat kita mengevaluasi termasuk juga dalam tadi sudah saya bilang dalam area kolaboratif. Kolaboratif yang mana pada saat kita melaporkan harus membuat analisa, harus membuat catatan perkembangan pasien, kondisi pasien saat ini, dan lain sebagainya. Dari mana kalau kita nggak paham tentang eh, pemeriksaan fisik? Contoh soal pemeriksaan fisik yaitu GCS juga pemeriksaan fisik. Kan? Kita harus kriteria harus pasien merah itu kan harus kita harus paham ada penurunan berapa penurunan apa berapa 2 digit. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Kemudian tanda-tanda yang lainnya kan bisa kita lihat dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik tentunya selalu izin. Inform konsen penting, etika, autonomi, otonomi, privasi, pokoknya etika yang harus dilakukan, ya, etika yang harus dilakukan, etika keperawatan tentunya dari mulai otonomi, kemudian privasi, confidentiality itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dan inform konsen tentunya harus ditandatangani ya harusnya. Jaga privasi tadi sudah dijelaskan terkait dengan confidentiality. Pemeriksaan harus seksama dan sistematis, jangan loncat-loncat. Ya. Kemudian dijelaskan dalam sebelum pemeriksaan tujuan, kegunaan, dan bagian yang akan diperiksa. Beri instruksi yang spesifik, yang jelas, bicara yang komunikatif, pasien bekerja sama dalam pemeriksaan, perhatikan ekspresi nonverbal dari pasien. Jadi dari ekspresi kita bisa melihat pasien nyeri dan tidak nyeri kan tidak susah untuk dibedakan. Hanya kita lihat dari inspeksi ya. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian persiapan dalam pemeriksaan fisik. Nah ini alat, penlight, stetoskop ini standar bagi teman-teman semua. Nah ini handscoon bersih. Ya kalau kita, ya baiknya kita pakai handscoon ya. Bersih saja. Kemudian buku catatan, lingkungan, nah ini sekarang privasi pasien. Fisik, baju pemeriksaan jika sudah dianjurkan dan harapkan pasiennya rileks. Ya. Anda kalau s- sekarang kan tidak usah pakai ini ya, pakai jam perawat itu yang bulat, sudah ada gantungan, pakai stopwatch sekarang bisa ya. Di jam-jam yang sifatnya sudah jam pintar itu kan, stopwatch sudah ada, ya. Otoskop dan lain-lain. Kemudian metode yang langkah pemeriksaannya tentunya ada 4 langkah ya, dari mulai inspeksi dulu. Kemudian setelah infeksi kita lihat. Nah, nanti perbedaannya pada pada perut saja. Kenapa apa-apa sih diakhirkan? Karena pada apa perut di perut apa-apa sih bisa menyebabkan perubahan pada frekuensi dari kecepatan dari pergerakan peristatik ya. Hati. Kemudian setelah palpasi ada perkusi, dari perkusi ada auskultasi. Di urutannya, kecuali yang kalau di perut ini terakhir, palpasi ke terakhirin. Palpasi, auskultasi, perkusi, ah, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Ya, jadi dibedakan karena yang mempengaruhi. Jadi kalau yang berpengaruh jangan sampai didahulukan. Inspeksi itu apa? Nah, ini kita lihat dan inspeksi namanya juga inspeksi, maka cara pemeriksaannya berarti kita akan lihat
Dari mana? Dari infeksi itu. Kemarin kan kita lihat eh, yang dapat terlihat adalah dengan melalui infeksi kan ada soal seperti itu. Ya, data objektif, ya, karena objektif biasanya dari pemeriksaan fisik. Posisi duduk atau berdiri, tidur, ya, upayakan tidur. Terbuka, upayakan pasien membuka sendiri, jangan kita yang membuka. Namun, dan dibuka pun harus seperlunya. Bagian tubuh berlawanan dengan simetrisan, kita lihat. Mata kuning, stroma, kebiruan, adanya perubahan bentuk, deformitas, itu kan bisa kita lihat langsung ya. Deformitas, ada luka, dan Anda harus mencatat ya, mencatat. Dibandingkan kiri dan kanan ya, dilihat pun dibandingkan kiri dan kanan. Jangan sampai hanya lihat hanya kiri kiri saja. Nah, ini apa sih? Ini catat ini alat langkah-langkahnya dengan menggunakan shape of touch. Tentunya jari Anda harus hangat. Jangan sampai Anda tidak hangat, itu akan menyebabkan pasiennya itu eh, kedinginan ya. Jadi kedinginan, kemudian hangat, tidak basah ya, tidak basah. Harus terutama juga apa sih yang hati-hati pada praktur. Jangan sampai kita, wah ini belum kelihatan, belum terdengar suara apa krepitasi. Wah, ini apa sih seenaknya kerkek 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 kerkek. Ini membahayakan itu. Apa sih Anda diulang-ulang, membahayakan banget. Kalau Anda melakukan tanpa ilmu itu bahaya banget. Kasihan pasien ya, kasihan pasien. Cara pemeriksaannya dari mulai posisi sampai dengan dokumentasi. Tentunya Anda harus juga mencatat apakah ada kelainan, ada nodul, ada tumor. Tumor itu bergerak atau gimana? Ya, biasanya yang masih bisa bergerak, dia punya kantung. Yang punya kantung itu benigna. Benigna itu tumor Cina. Tapi kalau yang tidak punya kantung, biasanya dia memiliki kaki. Yang memiliki kaki itu biasanya cancer. Ya. Kemudian bersifat kasar, lembut, ukuran, getaran, dan lain sebagainya. Nyeri tekan, itu juga kita lakukan dengan cara palpasi, ya. Dan rasakan juga tekanannya, tekanan. Dari palpasi kita bisa melihat berapa kekuatan nadinya. Kita lihat besar, kecil, gitu ya. Hilang, kecepatannya. Kemudian perkusi, perkusi itu bisa menentukan lokasi, kemudian ukuran, bentuk ukuran itu bisa. Kita kan belajar anatomi, harusnya di mana misalnya jantung ujung ictus cordis itu harus di mana. Ictus cordis kan standar atau CTR, PMI, poin maksimum impuls itu biasanya di ICS kelima di mid clavicula. Tapi kalau pindah gimana? Oh, artinya kalau pindah berarti pasien mengalami eh, kardiomegali. Ya, nanti kita konfrontasi atau konfirmasi dengan menggunakan EKG, konfirmasi dengan menggunakan CTR. CTR dari mana? Kita dari rongsen. Ya, rongsen sederhana aja, Anda harus paham ya. Kemudian pastikan rileks sampai dengan bandingkan bunyi-bunyinya. Jadi kiri kanan, sistematis, jadi jangan acak-acakan. Ya, titik-titiknya sudah jelas, harus sudah jelas. Kemudian auskultasi, auskultasi apa yang kita dengar tentunya pakai stetoskop ya. Ada bunyi jantung, bunyi napas, bising usus, juga kadang juga bunyi pembuluh darah. Ya, ada warna, variasinya, bunyinya, ada rales, ronhi, wheezing, friction drop, gesekan, suara gesekan di antara pleura, ya, antara bagian parieta dan visceral, ya. Ada gesekan-gesekan misalnya pada pleuritis ya, pleuritis. Anda bisa lihat ya. Dan
dicek selama 1 menit. Kemudian selanjutnya usul masih akuntansi cara pemeriksaannya. Ada tentunya kapan Anda menggunakan bel, kapan Anda menggunakan diafragma. Ya, walaupun sekarang sudah ada eh, stetoskop dengan menggunakan AI. Jadi udah ada hasilnya dengan jantung misalnya. Oh itu hasilnya sudah ada. Suara S1, S2, S3 itu sudah ada sampai sempat. Ya. Kemudian suara paru pun sudah ada muncul di ini lebih mudah. Jadi Anda jangan alergi nanti teknologi. Jadi lama kelamaan kita diambil alih kerjaan kita sama AI. Tanda pemeriksaan fisik. Nah ini, waduh, loncat-loncat ya. Ini tempat menghitung denyut nadi. Ini tempat menghitung denyut nadi ya. Ada radialis, kemudian temporalis, kemudian leher, karotis, femoralis, depan paha, dorsalis pedis, kemudian popliteal, lipatan lutut, dan arteri brachialis. Jadi jangan lupa ini yang sering kita lupa ini jumlah nadi normal usia lanjut 60-70, dewasa 60-100, kemudian anak-anak 110-180 kali. Ini kemarin ini yang saya yang selalu bermasalah nih saya nih. Saya itu bradikardi, apalagi kalau sudah di EKG kelihatan banget bradikardi. Kadang 35, 40, 45 itu bradikardi. Saya nggak tahu nih. Tahuan dulu pas saya kena DSS dulu. Nggak DSS sih. Cuma rendah banget ya. Ya rendah banget. Ini ada yang nanya materi maternitas. Belum, mungkin besok ya. Besok Jumat ya. Nanti saya masih berurutan kalau untuk ini materi berurutan. Jadi materi puskesmas, puskesmas. Maternitas belum. Nanti berurutan ya. Saya mengacunya kalau untuk di Zoom subuh itu mengacunya kepada FR. Jadi kepada FR, kepada kisi-kisi supaya saya tidak lupa apa yang sudah diberikan ya. Oke, lanjutin ya. Pemeriksaan tanda pita ini penting banget teman-teman. Tanda pita, perubahan pada tanda pita akan memudahkan kita ya dalam menentukan status pasien. Ya. IWS kan Anda sudah paham IWS? Ada yang belum paham IWS? Gimana teman-teman? Ada yang belum paham? Kita kan juga dari tanda pita. Cuman masalahnya kita jarang memvalidasi, jarang melakukan dengan serius ya. Padahal IWS penting. Perubahan-perubahan sedikit aja dalam IWS, dalam tanda pita itu menyebabkan kita harus melakukan eh, tindakan yang sangat berarti. Nah, harus punya tanda pita. Jadi coba kalau Anda kan di rumah sakit, berapa hari Anda melakukan pemeriksaan fisik? Kalau di rumah sakit mungkin baru datang aja, kadang-kadang juga jarang pemeriksaan fisik. Kadang-kadang Anda menggunakan pemeriksaan fisik dari apa? Jarang melakukan pemeriksaan. Coba Anda kalau ke di rumah sakit, siapa yang melakukan pemeriksaan? Jarang banget kan? Apalagi pemeriksaan fisik dilakukan. Paling yang tekanan darah, suhu, ya udah. Yang fokus saja mungkin pemeriksaan fisik. Tapi kalau yang lainnya, enggak ya. Anda menulis laporan ASKEP pun pasti ahli mengarang kasus. Dulu saya AMK. AMK saya dulu ahli mengarang kasus. Saya bilang. Pemeriksaan bisa tanda pita ini sama tanda pita ini pernapasan normal ya. Kita lihat iramanya, kedalamannya, tipe, pola napas yang pola napasnya ini. Dan dyspnea. Dan kadang-kadang ada yang nggak tahu istilah napas normal itu apa. Eupne ya. Eupne mana ya saya ketik ya. Napas normal tuh. Eupnea. Hah? Eupne.
Ini napas normal, ya. Napas normal. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu yang kayak gini kan normal. Dan biasanya pola jenis stok. Ada juga yang kelewat. Pola napas ini kan pola napas. Ada jenis stok. Kemudian Kusmao bedanya apa? Saya punya kalau nggak salah materinya. Coba nanti saya cek ya. Pola-pola napas itu beda-bedanya itu saya punya. Tapi saya lupa nyimpennya di mana. Pola napas itu ya. Nanti saya cek ulang. Kusmao. Kemudian jenis stok. Beda-beda namanya. Tapi kemudian pada pasien-pasien habis jantung, pasien apa namanya? Pernapasan agonal. Ah, agonal. Agonal nulisnya gimana ya? Ya agonal aja. Serangan jantung pada pasien agonal. Kemudian ada lagi apa ya? Ah, agonal dan sebagainya ya. Ini kemudian, oh ini habis dulu. Tanda pita sama suhu. Nah, biasanya lama-lamanya di ketiak jenis-jenis termometer juga beda-beda ya. Jangan sampai termometer pantat dikasihkan atau anus untuk anus dikasihkan ke mulut. Nah, repot itu jadinya. Ya, ada bisa aksila, rekta, aksila dan sekarang juga masuk ke ditembak. Kalau sekarang ditembak. Ingat pada saat musim COVID itu ditembak kan suhu itu sudah pakai inframerah. Walaupun juga ada yang ke dinding telinga itu juga ada ya. Sekarang sudah mulai tembak di kepala dijidat. Ting. Nah, kita sudah dapat ya. Tidak harus dulu apa yang dulu ini ya. Tapi kan ini yang standarnya ini. Anda harus tahu menit-menitnya harus sudah ingat kembali ya. Kan jarang biasanya juga di aksila atau yang ditembak pakai inframerah ya. Tapi kalau di ujian Anda harus paham standarnya gimana. Dan dikatakan kemarin kita mengangkat masalah suhu apabila suhu itu lebih dari 38 35 ya benar 38,5 38,5 itu dianggap menjadi masalah hipertermi suhu normal nah, pengkajian fisik. Nah, ini suhu pun penting untuk apa? Untuk cairan kan bagaimana kelebihan cairan? Kalau biaya cairan naik, kebutuhannya menjadi 10% kan, tambah 10% sampai 15%. Adapun harus dicari cairan. Pengkajian prinsipnya, jaga sopanan, harus ada kontrak dulu, pencahayaan yang memadai, dan sampai dalam remang-remang. Kemudian privasi, yang ini penting banget. Etik, banyak materi etik kan sempat pernah dibahas ya. Perawat lupa menutup sampiran. Nah, itu juga dibahas etiknya apa, confidentiality. Kerahasiaan harus rahasia ya, harus rahasia. Kemudian kemudian ada lagi ini pemeriksaan fisik harus head to toe, head to kepala ke ujung jempol tuh itu jari kaki ya, jari kaki. Sebelum melaksanakan penembakan kontrak dengan pasien di dalamnya maksud tujuan, tahap-tahapannya, kulit, ini dari kulit, rambut, kuku, nah, leher, JPP. Jangan lupa norma JPP, cari tahu berapa H2O norma BPP. Pemeriksaan dangkal, genitalia, kekuatan otot. Kekuatan otot selalu keluar ya. Teman-teman, kekuatan otot selalu keluar. Jadi tolong pahami benar-benar untuk kekuatan otot. Jangan sampai Anda lupa.
Tes kekuatan otot harus dipahami. Dipahami benar-benar kebutuhan otot. Kemudian apa yang harus dipahami? Nah, ini juga neurologi. Neurologi kan ada tingkat kesadaran juga. Kesadaran kualitatif, kuantitatif juga pemeriksaan saraf ya. Saraf krania ya. Saraf krania Anda yang tahu kan banyak saraf krania yang bisa Anda kerja. Kemarin juga pernah keluar misalnya saraf mata itu untuk apa, mana yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhinya. Itu juga. Kemudian apalagi setelah syaraf genitalia. Pemeriksaan rambut dan kulit. Nah, ini enggak pemeriksaannya kita lihat inspeksi ya, inspeksi apa yang dilihat dari inspeksi warnanya ya, warnanya, kemudian ada lesi, hiperpigmentasi, edema, distribusi rambut pada kulit, kemudian palpasi, diraba, elastisnya, dicubit ya, dicubit. Kemudian ditekan juga nggak ditekan, ditekan juga bisa terkait dengan kita lihat udah udah kan kelihatan tumor, akarnya dirasakan dingin, hangat, ya. Ya, tindakannya juga dilihat inspeksi palpasi untuk rambut ya. Kemudian, nah ini jenis-jenis kuku, kuku aja kita lihat ya. Nah, coba perhatikan di sini di inspeksi. Biru sianosis, merah peningkatan visibilitas HB, bentuk clubbing hipoksia pada kanker paru, borderline pada penyakit defisiensi FA. Nah, coba kalau misalnya hipoksi clubbing itu Anda jempol Anda, tuh, jempol Anda disatuin, satuin yang ujungnya di sendi terakhir ya, sendi terakhir jempol, ujung kuku dengan bagian proksimanya ya. Nah, ujung kuku. Di sana ada kalau segitiga, bukan segi empat, itu namanya wajik ya. Coba Anda lihat yang wajik. Wajik. Nah, seperti apa ya? Ini nomor 8 clubbing. Coba cari nomor 8 clubbing nono. Clubbing ya. Nah, clubbing. Ini psoriasis, psoriasis yang kayak gimana? Ini ada anoksia congenita. Kemudian inpatient, Lycia planus. Anda coba Anda punya yang Anda apa yang mana? Ini yang sering nih ada yang putih-putih gini ya. Apa ini putih-putih ini? Original White Pink Band nomor 17 ya. Nephrotic Syndrome NS. Ya. Kemudian rigging yang rematik kayak gimana? 13 ternyata dari kuku. Ah, ini. Oke gini ya. Jadi jadi kalau dari apa dari kuku aja Anda sudah bisa menentukan diagnosa. Saya juga baru baca ini, baru baca, baru dapat materinya. Oh, kuku itu kayak gini gitu. Nah, kemudian ada coba lihat splinter hemoragik ya, infeksi endokarditis. Dari endokarditis dia kelihatan. Oh, coba kelihatannya. Jadi benar hepatitis half and half. Nah, nomor 12 coba lihat. Setengah putih, setengah ya, ini setengah putih, setengah merah. Dari kuku aja kita bisa lihat ternyata. Buset dah.
Ternyata semakin sini saya juga semakin tahu. Nah, ada juga nomor 9. Nomor 9 orang ansietas juga kayak gitu. Jadi kalau ansietas seperti itu katanya. Nomor 9 tuh ansietas. Nomor 8 clubbing udah jelas. Clubbing, pinjar. Ya, clubbing, pinjar. Nah, lihat ya. Kemudian penulisan kepala, mata, hidung, telinga, mulut. Banyak tuh. Nah, yang paling ditekan meningkatkan kiri dan kanan aja. Bagaimana harus TIO-nya? Kan ada tonometri ya. Kalau TIO pakai tonometri. Tapi kita cukup membandingkan pijit dengan pelan, dengan gentle ya. Kiri dan kanan. Bandingkan. Kalau nyeri, nyeri, nyeri tekan. TIO meningkat. Ya, dan rasain aja kalau Anda, kalau orang Islam sujud itu mata TU meningkat itu kerasa keluar mata itu. Hidung simetris enggak? Hidungnya enggak simetris. Habis tinju, habis kecelakaan, apa ada nyeri tekan. Nah, hidung ada nyeri, apa ada sinus dan lain sebagainya. Dilihat ya. Kemudian mata, mata, kemudian telinga, mulut, hidung, ya, ya. Dan telinga, warna ukurannya, nyeri tekan, nyeri ini ada kelentuan kartilagenya, kartilagonya. Mulut, diamati, kelainan kongenita ada bibir sumbing, simetrisnya enggak. Simetrisnya kita kelihatan, pasiennya pada saat pasien ketawa, gitu kan kelihatan. Simetris enggak, orang ini kelihatan, orang stroke, ya. Bentuk gigi, karies, plak, ya. Pegang pipi, kemudian ada masa tumor enggak di pipi mandibula, biasanya di mandibula tumor. Kemudian di leher ada enggak diamati warnanya, ada jaringan gondok enggak kalau kelihatan ya. Di apa sih disuruh pasiennya disuruh nelen benar enggak, kan tiroid simetris atau tidak. Simetris atau tidak biasanya kita terkait dengan trauma dan akan condong kepada yang sehat ya, yang simetris, tidak simetris. Jadi ya tidak simetris. Kemudian pemeriksaan jantung paru. Nah, jantung paru di belakang dulu ya, skapula ya, lihat. Nih, ini garisnya kosta ke-10 ya. Kemudian renggang kurang 5 cm, suruh pasien menarik nafas. Ini paru ya. Batas-batasnya kita cari. Kemudian jantung dan paru, titiknya di mana, kita lihat denyutnya, di afeknya di mana, ya kita rasakan, lihat afeknya kelihatan enggak, ada denyutnya, biasanya di bawah interkosta ya, interkosta kiri, ya di sini ada interkosta kiri yang mengetahui adanya tricuspid ventricular pulsasi, pulsasi itu. Ya. Nah di sini ya, di daerah sini. Nah di sini nih biasanya. Ini kan garis milik clavicula di sini. Nah, ini ujungnya. Ini ujung terakhir jantung di bawah ini, dan ini di atasnya. Nah, tadi yang sudah kayak katakan, ada poin maksimum, point of maximum impulse, PMI, bukan palang merah Indonesia ya. Nah, kita lihat kalau melebar kan biasanya melebar. Enggak. Nah, ukurannya kita lihat tangan kita. Nah, kayak gini. Anda harus hati-hati ya, apalagi yang berlawanan jenis kelamin memeriksa nggak boleh ya. Hati-hati ya, Anda meriksa jangan sampai kena delik aduan nanti. Delik aduan nanti hukum yang ngobrol ya. Ini tentunya ini sudah menjadi bagian yang Anda apa? Anda lakukan yang sudah hafalah Anda dia di bagian
kotak-kotak ini tuh ya. Kita digunakan di bagian mana, daerah epigastrik, ya, dibuat segmen-segmen, ya, ada 9. Ada juga yang dibagi 4, tergantung Anda menggunakan mana. Tapi yang 9 lebih bagus ya, lebih. Tentunya Anda kan hanya membandingkan kalau daerah sini, tentunya harus Anda tahu fisiologinya ya, fisiologinya, bagaimana fisiologinya. Misalkan jangan sampai nanti nyari ginjal di Inguina kan repot ya. Nah, kemudian genitalia ya, genitalia ini yang penting Anda dan sampai apa ya eh privasinya terganggu. Ini genitalia diperiksa. Anda bisa dibaca ya. Previsiumnya bagaimana? Apakah ada di bawah itu namanya apa? Yang uretra di bawah. Ini juga ureternya di apa? Lubangnya di mana? Lubangnya di hipospadia ya, hipospadia ya, hipospadia. Bagaimana ada keluarnya cairan, misalnya pada gonoru, spilis. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan otot ini yang sering dilakukan, pemeriksaan otot, pemeriksaan kekuatan otot sering keluar di ujian ya. Anda jangan lupa kekuatan otot. Terus di apakah bedanya hipertrofi, hiperplasi juga harus paham. Nah, hipertrofi, binarawan, binaragawan ya hipertrofi, kekuatan otot, kemudian neurologi. Ini yang 12 saraf krania ini pernah keluar ya. Kemarin ditanya saraf mana? Saraf muka yang mana? Yang fasia ya. Fasia. Nah, mukanya apa? Jatuh. Nah, berarti fasia ya. Fasia. Kemudian mata penglihatan kedua, tiga ya. Mata itu sampai apa ya? Sampai dari mulai 2 sampai 4 itu mata, tentang mata. Ya, ini pernah keluar di ujian pernah keluar beberapa biji, tapi tidak setiap tahun keluar. Ya, tergantung rezeki Anda. Tapi pernah keluar. Periksa pada saraf ini apa katanya. Kan repot pada saat kita nggak ngerti, kemudian keluar kan repot dunia persilatan kita. Nah ini referensi yang bisa Anda gunakan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan saraf kan enggak ya? Pemeriksaan saraf. Itu teman-teman yang selintas kita belum kepada yang mendalam. Yang mendalam, Anda bisa menggunakan dari Fundamental of Nursing, dari Mosby, dari Kilat juga, Potter Ferry juga Anda boleh. Nah ini Anda bisa menggunakan ini materi-materinya atau teori-teorinya dari sini. Mungkin nanti videonya kalau video insya Allah saya buatkan edit dulu ya. Yang tadi malam juga belum. Eh, yang ini nanti saya edit dulu. Kemudian materinya akan saya share sekarang. Kalau materi saya share sekarang setelah ini. Yang penting materi pemeriksaan fisik wajib Anda paham termasuk juga dengan syarat-syarat pemeriksaan syarat. Kalau di sini belum, tapi itu yang terus sudah ini bagian umumnya. Kalau yang sudah fokus tentunya tergantung dari penyakit apa, kekhususannya apa. Demikian teman-teman untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah 40 menit ya. Ini menjaga supaya kita tidak tidur setelah subuh. Tapi kalau Indonesia bagian tengah sudah siang ya. Sudah siang. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.